budaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan video tentang sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan mobile banking. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Fauzan Ahitaman dengan NIM 122230133. Dan saya Sirlian Silma Dinata Ruben dengan NIM 12223.041. Saya Cafa Anastasia Chandra dengan NIM 12223000090. Di sini kami akan menjelaskan video mengenai sistem informasi manajemen mengenai sistem mobile banking. Nah, di sini minta tolong teman-teman untuk simak videonya ya. Dadah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan serta mengelola serta menyimpan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan atau diperlukan untuk mendukung fungsi manajemen dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, kelompok kami di sini akan membahas sistem informasi manajemen terhadap mobile banking, BRI, BNI, dan BCA. Nah, sebelumnya kami ingin menjelaskan dan saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen mobile banking. Teknologi informasi dalam mobile banking merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan perbankan melalui internet. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur terutama yang ada pada sistem mobile banking. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada sistem informasi mobile banking BNI, BCA, dan BRI. Yang pertama itu ada akses 24 jam, di mana nasabah dapat mengakses tentang rekening mereka di mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu ada transfer dana, memungkinkan transfer antar rekening baik bank yang sama maupun antara bank lainnya. Yang ketiga itu pembayaran tagihan. Nasabah dapat melakukan pembayaran untuk berbagai tagihan, contohnya seperti tagihan listrik, tagihan air maupun tagihan telepon. Yang keempat itu laporan rekening, menyediakan laporan transaksi dan saldo real time mereka. Nah, yang kelima ini adalah keamanan, di mana keamanan teknologi ini diterapkan ada dua, yaitu keamanan dari enkripsi dan autentikasi, di mana dua faktor ini adalah dua sistem keamanan lainnya untuk perlindungan nasabah atau rekening pada nasabah. Sedangkan materi tentang manfaat serta penerapannya dalam bisnis manajemen sistem informasi dalam mobile banking akan dijelaskan oleh teman saya, Cafa dan Aditya. Berbagai manfaat dari Bribo itu sendiri. Yang pertama adalah transaksi di mana saja dan kapan saja. Seperti kita bisa melakukan transaksi perbankan seperti pembelian, pembayaran, transfer, dan lain sebagainya. Dan kita tidak usah pergi ke mesin ATM atau billing terdekat. Yang kedua adalah akses dan cepat dan mudah. Kita bisa melakukan fitur-fitur yang ada di Bribo itu sendiri dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, kita bisa melakukan. Yang ketiga adalah notifikasi instan. Kita setelah melakukan transaksi perbankan, kita akan menerima notifikasi itu dengan cepat dan mudah. Dan kita tidak usah ke bank untuk meminta rekening Quora tersebut. Dan selanjutnya adalah peningkatan jangkauan dan keefisienan waktu. Oke, setelah mengetahui fitur dan manfaat dari e-banking, apa sih contoh yang bisa kita lihat dari penerapan e-banking ini? Kita akan melihatnya dari salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank BRI yang telah menerapkan sistem e-banking ini. Adapun contoh pertama dari penerapan ini yaitu pada e-commerce. Nah, saat ini e-commerce itu sudah banyak sekali, misalnya seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Nah, BRI sendiri juga telah melakukan integrasi dengan para e-commerce untuk menambahkan transaksi secara online di aplikasi mereka, sehingga konsumen dapat dipermudahkan untuk melakukan pembayaran secara online melalui Bank BRI. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, dengan e-banking dari BRI ini, perusahaan tidak perlu lagi ribet-ribet untuk melakukan transfer gaji karyawan dan juga membayar tagihan rutin setiap harinya, karena sudah ada yang namanya e-banking dari BRI ini, sehingga memudahkan para perusahaan untuk melakukan tagihan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu melalui dari
Lalu yang ketiga itu kita bisa melihatnya dari aplikasi mobile banking. Nah, seperti yang kita ketahui, BRI juga memiliki aplikasi mobile banking yang bernama BRI Mo. Lalu yang ketiga kita bisa melihatnya dari aplikasi mobile banking. Nah, Bank BRI sendiri sudah memiliki aplikasi mobile banking yang bernama Brimo BRI. Nah, aplikasi mobile ini yang ada di smartphone itu akan memudahkan nasabah melakukan transaksi dengan cepat dan mudah dan di mana saja. Selain itu, terdapat juga banyak sekali fitur dari aplikasi mobile banking ini sehingga sangat membantu sekali untuk para nasabah BRI dalam melakukan transaksi dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Bank BRI. Lalu yang keempat ini yaitu manajemen risiko. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini terdapat banyak sekali bahaya dan ancaman pada e-banking ini. Nah, untuk itu, BRI juga memiliki data analitik berdasarkan transaksi dari e-banking untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan juga meningkatkan keamanan pada e-banking mereka. Nah, lalu yang terakhir yaitu pemasaran digital. Nah, seperti apa pemasaran digital itu? BRI sendiri menggunakan data yang diperoleh dari pengguna e-banking untuk melakukan pemasaran yang lebih terarah dan personal. Artinya apa? Nah, BRI sendiri memiliki data-data yang mereka peroleh dari aktivitas pengguna dari e-banking mereka, sehingga mereka menggunakannya untuk melakukan pemasaran kepada lebih banyak lagi orang untuk menggunakan aplikasi e-banking mereka. Nah, dengan semua fitur manfaat dan contoh penerapan tersebut, e-banking menjadi suatu hal yang penting dalam modernisasi layanan perbankan dan juga pengelolaan keuangan baik bagi individu maupun perusahaan. Nah, dengan e-banking ini memudahkan juga banyak orang untuk melakukan transaksi dan juga pembayaran yang rutin setiap hari dilakukan.